karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan memberangkatkan kita untuk melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Demikian dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa-apa sajakah pengalaman hidup sehingga membuat seseorang itu menjadi tawar hati? Mungkin ada banyak pengalaman yang bisa dialami seseorang sehingga dia menjadi tawar hati, seperti dikecewakan, dikhianati, ditindas, mengalami penderitaan atau tekanan, mendapatkan kekerasan, atau mungkin pekerjaannya atau pelayanannya tidak dihargai. Bahkan mungkin ada yang menghina dan menyepelekan, sehingga ini sering sekali memicu seseorang menjadi tawar hati. Lalu apakah itu tawar hati? Tawar hati merupakan reaksi seseorang ketika mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak baik dalam hidupnya. Hilangnya kegairahan atau semangat, tidak ada minat atau niat lagi, tidak ada harapan atau cita-cita ke depan, pasrah, tidak berdaya, hatinya menjadi beku, bahkan mengalami kekosongan dan kekeringan, dan mungkin juga mati rasa atau tidak lagi memiliki rasa atau ilfil. Nah, inilah mungkin yang bisa dialami seseorang ketika mengalami sesuatu yang tidak baik atau di luar dari keinginan atau harapan-harapannya. Lalu apakah sikap tawar hati itu baik? Tidak. Tawar hati itu tidak baik karena tawar hati membuat seseorang menjadi semakin merosot. Hatinya, pikirannya, jiwanya terkungkung, tertekan, tidak bebas. Bahkan tenaganya, kekuatannya semakin berkurang. Sukacita tidak lagi melingkupi kehidupan orang-orang yang tawar hati. Bahkan bisa mengarah kepada sakit jiwa atau stres juga. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalaupun kita mengalami hal-hal yang tidak enak, tidak baik, atau di luar dari keinginan kita tidak dihargai, disepelekan dan lain segala macamnya, jangan tawar hati. Mari biarlah kita sebagai orang Kristen, kita singkirkan sikap tawar hati itu. Supaya apa? Supaya hati kita bisa berseri, supaya jiwa kita tetap bersuka cita. Hati yang berseri menanti-nanti lawatan dan pertolongan Tuhan adalah hati yang mau tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tawar hati juga biasanya bisa mempengaruhi fisik seseorang. Maka jikalau orang yang hidupnya terkungkung, tertekan, dan tidak bebas, selalu tertekan, maka ekspresinya, kekuatannya juga semakin berkurang. Bahkan fisiknya biasanya jauh lebih tua kelihatannya dari umurnya. Contohnya seperti ibu-ibu yang tertekan, yang tertindas, mengalami kekerasan, tidak bebas mengekspresikan suasana hatinya, maka cenderung akan mengalami penuaan dini di luar dari umurnya yang sesungguhnya. Maka dengan itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tawar hati. Oleh karena itu, jika kita mengalami banyak tekanan, pergumulan, apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang Kristen, kita diarahkan untuk berdoa.
Berdoa adalah sarana kita mengkomunikasikan isi hati kita, curahan hati kita, harapan-harapan kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang mengerti dan yang mengetahui apa yang kita rasakan dan kita alami. Itu juga yang kalau kita baca dalam Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Demikian yang dilakukan oleh Paulus. Walaupun dia menghadapi tekanan, pergumulan, penindasan, penderitaan, tetapi dia tidak menjadi tawar hati, sebab hidupnya dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Paulus meneladani Yesus Kristus yang menderita sekalipun tidak melakukan kesalahan. Maka seberat apapun pergumulan yang dihadapi, kita jangan sampai tawar hati. Sebab Paulus juga tidak pernah tawar hati sekalipun mengalami penindasan dan siksaan dan dipenjara sekalipun. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah sekalipun kita mengalami banyak pergumulan-pergumulan, tetapi batin kita, iman kita tetap dibaharui di dalam Tuhan. Batin, iman, harapan tidak pernah merosot sekalipun fisik kita mengalami sakit, fisik kita mengalami kemerosotan, dan kekuatan kita semakin berkurang. Karena apa? Karena banyaknya tekanan, karena banyaknya pergumulan. Tetapi biarlah di dalam setiap pergumulan dan tekanan dan derita yang kita alami, kita semakin dibaharui di dalam iman serta berpengharapan di dalam Tuhan. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam kesusahan, di dalam sengsara, janganlah kita menjadi orang-orang yang tawar hati, tetapi hendaklah iman kita semakin diperbaharui, batin kita semakin bertumbuh dan melekatkan diri kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Shalom.